Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Insya Allah sehat semua ya. Bahagia, sukses, selalu beruntung. Ya, dalam segala hal dan arah yang halal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana semalam? Waalaikumsalam. Hai nih. Gimana semalam bobonya? Pada nyenyak enggak? Alhamdulillah. Aku semalam terbangun dan alhamdulillah tidur lagi. Waalaikumsalam. Aku keluar masuk ya Mi. Iya sayang. Semangat. Jangan lupa bantu-bantu lagi, ayo. Biar tajam lagi readingannya. Banyak yang itu loh. Banyak yang ngasih VT ke aku. Katanya satu persatu terjadi Mami katanya. Ya alhamdulillah ya. Banyak yang DM lagi ke aku. Alhamdulillah. Satu persatu ya. Kelihatan. Insya Allah nanti mereka bisa sama-sama belajar untuk menghindari. Biasa, viti-viti anak-anak. Saya keluar masuk juga ya Mi, udah di kantor. Iya sayang. Oh lagi gak enak badan, biar sembuh ya. Biar sehat. Hani, kasih aku sesuatu yang membuat kita bahagia langsung sayang. Kartu ucapan sayang atau angsa soang. 3 jam ya semalam ya hampir tuh. Udah gitu energinya luar biasa ya. Tuh luar biasa loh semalam energinya dalam banget. Ya karena kalian juga ngasih giftnya luar biasa kan. Jadi energinya tuh bener-bener tajam kan. Ibarat kalau dikasih penajem ya kata orang tua dulu, insya Allah tajam gitu kan. Namanya kita narik energi. Waalaikumsalam. Malam bener-bener tuh energinya. Aku aja sampai terakhir mau baca tuh puyeng loh. Iya Miss, malam kayak yang berat gitu. Yang terakhir iya. Kayak puyeng gitu gue. Kalian juga ngerasa ya? Aku ngerasa banget. Aku sampai berdiri loh. Tapi kalian subhanallah kalian tuh bener-bener baik ya ngebantu target dan ya insya Allah itu energinya bagus. Iya waalaikumsalam nih terasa. Iya berat banget. Koneksinya ini energinya sama-sama spiritual sih. Jadi harus bener-bener ditajemin terus. Soalnya mereka kan sama-sama memiliki ini ya energi spiritual penyembuh juga. Jadi kalau nggak diasah sayang. Nisa sama Mi, aku nggak sampai selesai Mi, pusing gitu berat palanya. Iya. Berat palanya aku juga sampai puyeng akunya terakhir tuh. 2,5 jam ya kayaknya kita ya semalam. 3 jam tuh. Kan harusnya 3,5 jam. Iya Kak, sampai kerasa ke kita tuh. Insya Allah berkah lagi ya energinya ya. Insya Allah.
Yuk dibantu lagi target aku guys dari TikToknya biar kita juga bisa najemin lagi readingannya. Dan alhamdulillah ya udah ada yang kasih VT juga tentang ya orang terdekat yang mau jodohin Vera lagi gitu ya. Ini malah tambah 4 jam, buset. Ya Allah, ini targetannya 4 jam. Enggak deh gue kayaknya. Aduh, 4 jam gila guys. Ya harus mencapai targetnya tuh selama 4 jam. Empat jam berarti jam 1 ya. Masya Allah. Iya, sampai kerasa aku langsung ketiduran Mi. Iya benar, energinya itu sangat luar biasa ya semalam ya. Energinya mereka. Karena dua-duanya juga lagi sakit kan. Iya kan? Insya Allah sih dari readingan yang kemarin tuh mereka sembuh ya. Iya Mi, berasa sakit kepala pas akhir. Iya, waalaikumsalam. Ya insya Allah sih mereka sembuh ya, sehat ya. Begitupun kita juga ya. Sehat, bahagia gitu. Waalaikumsalam. Semalam saya juga ketiduran Mi. Iya. Tapi bener energinya semalam tuh beda. Beda banget. Ya, waalaikumsalam. Aku dapat VT dari siapa ya? Katanya si nenek lampir ngelabrak VT orang juga ya, yang Frost sama Perfu. Aku dapat itu VT. Bener nggak guys? Ya, waalaikumsalam. Sehat semua, kalian juga. Waalaikumsalam. Iya, aku dapat PT aja dikirimin aku. Kan aku nggak tahu ya. Namanya dia udah aku blok kan. Aku nggak ngerti. Terus dikasih VT deh tuh. Mami, ini lihat nih katanya. Nenek lampir ngelabrak lagi nih fansnya Perpu katanya. Berarti dia keliling ya. Kerjaannya untuk ngelabrak kehidupan orang ya. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya ya. Ya maksudnya ngelabrak kehidupan orang gara-gara ya Perpu gitu. Iya keliling cangcimennya, makanya aku dikasih tahu PT-nya. Kaget sih. Maksudnya ya sampai segitunya gitu keliling gitu. Sibukin diri keliling untuk segitu nggak sukanya, betul ya Aca. Makanya aneh aja gitu loh. Menggunakan tentang media sosial kok buat ya dia nabur dosa sendiri, malah bukan nabur dosa sendiri, bagi-baginya buat pengikutnya dia. Kan ya kena juga lah. Sama halnya kalian yang ikut aku nih. Kalau akunya jahat, ya kalian juga kena lah dosanya dari aku. Kalau aku berbuat baik, ya kalian kena juga pahalanya. Walaupun jarang-jarang misalnya ngikutin aku, tapi kalian subscribe gitu kan. Ya itu pasti kena lah sayang, nggak mungkin enggak. Itu udah ada koneksinya. Makasih Rini. Kena lah.
Waalaikumsalam. Ya kasihan aja buat fans-fans Verfu gitu loh. Mereka lagi senang dengan sesuatunya dilarang gitu. Bahkan ya makasih Intan biar berkah. Dilarang terus diajak duel kayak gitu kan, berantem. Sian. Insya Allah sih fansnya Verfu pada kuat ya. Tahan banting aja ya. Jangan terpancing emosi kayak gitu. Ya. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan lagi readinganku jadi nyata untuk Puji dan Feral. Insya Allah ini berkah dan bisa membantu kita semua ya. Bismillah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Mami. Amalan zikir dari Mami, aku dapat transferan uang Mi. Beneran ini Mi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan lupa sisihkan dikitnya ya, masukin ke masjid gak apa-apa. Atau kasih ke orang tua gak apa-apa. Kalau masih ada orang tua, kasih aja sedikitnya, sisihkan. Waalaikumsalam. Loh, pagi-pagi udah dapat kabar bahagia ya. Dari ibu siapa tuh tadi tuh? Ibu Ratna. Ya ngantuk udaranya sayang. Mendung. Udaranya mendung, ngantuk gua. Udaranya sayang. Jakarta lagi mendung. Iya Mi, pas aku itu nggak megang uang Mi. Alhamdulillah Mami, makasih Mi. Iya amin, amin amin. Dijalanin terus ya amalannya ya. Walaupun kita udah banyak uang, nanti amalannya jangan berhenti ya. Makasih. Tegal hujan Mi. Oh iya, sama Mami, Bandung juga. Oh iya, wow pada mendung ya. Minum teh anget Mi, iya insya Allah nanti. Iya niatin dulu Atik. Semarang lagi dikepung banjir Mi. Ya insya Allah banjirnya reda, surut, bawa berkah ya. Selimutan dah nggak apa-apa ya. Bogor juga mendung Mi. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Ratna ya, berkah ya. Tuh, udah ada kebuktian ya. Alhamdulillah ya, Ibu Ratna amalin amalan yang aku kasih. Alhamdulillah dia dapat rezeki di saat dia benar-benar butuh. Ya, benar-benar lagi kepepet, ibaratnya nggak punya duit tuh katanya. Ya Bu Ratna, alhamdulillah ya. Berkah terus. Ya, insya Allah dari amalan itu kita terhapus dosa kita dikit jadi bukit, rezekinya juga semakin banyak, yang berkah, yang halal, kayak gitu ya. Kalau amalan aku nggak ada timingnya kapan bagusnya, tapi memang bagusnya adalah ketika tahajud mau ke subuh, terus duha bagusnya, terus asar ya, kayak gitu, asar ke maghrib. Tapi nggak apa-apa kalau Mami ngelakuinnya setiap saat, setiap kegiatan gitu
ya, setiap kegiatan. Jadi nggak usah harus sholat terus zikir itu, enggak. Setiap kegiatan kita lagi jenuh, kita lagi bengong, misal habis kerja nih, ya, terus udah nggak ada lagi nih kerjaan gitu, lakuin aja. Atau di jalan, daripada bengang-bengong gitu ya, lakuin gitu, ya, lakuin. Jadi nggak usah nunggu, oh gue harus sholat dulu, ntar kalau lagi main kan susah kalau begitu kita punya pikirannya. Bener nggak guys? Kalau untuk wanita ya, kalau untuk wanita ketika kita lagi haid jadinya bingung. Aduh, gimana nih mami nyuruh setelah sholat sedangkan aku lagi haid. Bener nggak? Ya kan? Nggak, mami nggak pakai kayak gitu. Jadi setiap saat, setiap detik aja gitu ya. Mau dalam hati nggak apa-apa ketika lagi keadaan genting atau di tempat yang nggak nyaman atau juga ibaratnya lagi di kamar mandi, dalam hati aja gitu ya, dalam hati. Ya Mi, aku masih ada tanggungan anak yatim, makasih Mami. Iya, boleh kasih aja ke anak yatim, atau enggak taruh di masjid kayak 10.000 kayak nggak apa-apa ya gitu. Jadi nggak usah pakai ntar nunggu sholat dulu, jangan, lakukan aja. Ya, lagi kerja juga nih, misalnya kita lagi dagang, dalam hati aja. Lagi ngelayanin orang, dalam hati, belajarin gitu, dalam hati. Ya, walaupun cuma sekali, 2 kali, nggak apa-apa gitu loh, tapi dipraktekin. Ya kan, kita sambil bersihin diri, deketin Allah, minta pertolongan, gitu. Ya nggak guys? Biar rezekinya makin luber, yang berkah. Jadi banyak orang juga ngerasain rezeki kita. Niatkan, ya Allah, aku ingin banyak uangnya karena aku ingin jadi ahli sedekah. Itu. Nah, ketika udah dapet, kalian jangan lupa dengan niatan kalian itu. Ya, niat sedekah itu ya diawali dengan keluarga. Kayak gitu, bantu keluarga. Ya, baru ke orang lain kayak gitu. Ya. Alhamdulillah dong kalian udah ada pembuktian ya. Alhamdulillah. Aku mah jalanin itu terus guys. Udah dari 2019. Makanya nggak terlalu ngantuk udaranya. Udaranya ya Allah. Makanya nggak terlalu ketakutan banget, nggak terlalu gelisah kayak gitu loh guys. Iya, sama-sama sayang. Itu alhamdulillah, jadi nggak terlalu gelisah ketika kita dihadapi masalah, nggak terlalu gelisah ketika kita dihadapi nggak punya duit gitu. Beneran dah, awal-awal memang kayaknya pertama kali ngejalanin ya, kayaknya ketakutan terus gelisah karena setan. Ntar lama-lama enggak, kita nggak gelisah say, jadi santai, serius. Iya, aku yang udah ngerasain sekarang soalnya. Jadi ngadepin segala sesuatu ya udahlah, lillahi ta'ala aja gitu loh. Yang penting kita mau tanggung jawab, perbaiki gitu. Misalnya kalian punya hutang, ada niatan untuk bayar gitu, tapi dengan ya catatan niatan untuk bayar dan perbaiki diri kayak gitu, jangan diulangi lagi kayak gitu aja. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam. Yuk, hari ini kita baca tentang energi orang yang kita dealkan. Insya Allah ini bisa resonate lagi dan membantu kita semua ya. Hani, jangan lupa kasih aku kereta sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hutangku juga udah lunas Mi. Masya Allah, serius. Kabar gembira atuh dah. Ya Allah, aku mau sampai merinding. Subhanallah tuh. Ya Allah Rabbi. Seriusan Bu Ratna. Ya Allah, beneran. Ya Allah Rabbi. Masya Allah, subhanallah. Seriusan Bu Ratna. Mi, dengan sedekah bisa ngurangin aura negatif ya Mi. Iyalah pasti. Tapi niatin karena lillahi ta'ala. Nih, kalau aku mah ada sedekah gini. Ya Allah, aku sedekahkan rezekiku untuk orang tuaku, leluhurku. Karena lillahi ta'ala gitu.
Iya Mi, aku merinding sampai aku nangis Mi. Ya Allah, aku juga nggak percaya tuh. Tuh. Iya Allah. Ih, begitu gue. Astagfirullahaladzim. Tapi Mi, kalau mau bayar utang, apa doanya Mi? Kalau mau orang bayar, baca itu aja sayang. Baca itu aja, niatin. Karena itu kan ya jami, ya mujib, itu dikumpulkan. Bener lah. Itu ya jami, ya mujib, itu dikumpulkan. Entah itu uang, ataupun manusia. Baca itu, Hani kasih gue. Ya Allah, sesuatu sayang. Ayo, sewang ke, atau kereta ke, atau kartu ucapan nih. Ya, baca itu. Tapi niatin, kamu bayangin orangnya. Yang penting lillahi ta'ala. Jadi gini, ya Allah, aku mau dia bayar hutang. Insya Allah itu masih rezeki aku. Tapi ketika dia bayar utang, aku mau sedekahin lagi ya Allah sebagian gitu. Ya, biar berkah. Karena kalau udah menurut utang, itu kayak ibaratnya kita sedekah loh, Hani. Sedekah. Ya, walaupun besar hutangnya gitu, ya mau gimana? Itu anggapannya udah sedekah gitu. Karena ujiannya, lo mau ikhlasin apa enggak gitu loh. Bener nggak guys? Waalaikumsalam. Ya Allah si Hani, janganlah. Ya janganlah. Kalau mau sedekah mah sedekah aja. Jangan tunggu orang bayar hutang. Ada buset lu. Ya kan yang ada lo malah menghalangi rezeki lu. Dasar si Hani. Janganlah. Ya, mau sedekah aja. Ya. Gak boleh ya gini. Kalau dalam Islam kan sistemnya orang mengasih kita ininya ya, kalau yang aku rasain ya, harus belajar ikhlas. Harus belajar ikhlas. Ya Allah, Siti lumba daya emang ya Siti Hani, makasih banyak, I love you. Ya Allah, I love you. Biar berkarang yang utang sama lu bayar dah, gue doain dah. Gue bantu doa tuh, ya. Saya keluar dulu ya, Mam. Iya, hati-hati. Gue bantu doa. Ntar kita ngobrol aja di DM. Ya. Jadi gini, ketika nanti kita ngomong aja di DM. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun, apalagi kalau lagi dalam keadaan diberikan kenikmatan banget ya, itu jangan lupa zikirnya dipakai. Ya. Siti Hani dia mau penguin no. Si Suga no. Si Yuni. Suga. Dia mau penguin no. Ya Allah, Suganya banyak amat tuh penguinnya, ya Allah, sampai 5. Yang bikin nggak ikhlas, yang bikin jadi nggak ikhlas nih, yang utang malah beli barang. Penguinnya tidur gitu. Kasihan Suga. Kasihlah Hani, kasihan dia. Ya Allah. Ya itu ujiannya, Ai. Ujiannya sayang. Karena di luar panas, di sini mendung sayang. Dia nangis Siti Hani, kasihan banget tuh anak. Ya Allah, Suga. Lu ada kocak. Ya, anak orang dia nangis tau Siti Hani. Siti Hani pagi-pagi udah bikin anak orang nangis loh. Kacau bener ini anak nih. Siti Hani lu nangisin anak orang lu ya? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi orang yang kita dealkan ya. Waalaikumsalam. Bismillah.
Energi orang yang kita dealkan, kalian udah paham ya? Tinggal ikutin alur ceritanya. Kebahagiaannya menggantung ya karena konflik batin sendiri. Inner child. Inner childnya masih menggantung. Terlalu banyak drama dibuat. Ketika lagi bahagia ada aja dramanya. Ya, the Sun, Five of Wands, and the Hangman. Ya kalian tinggal ikutin aja energinya. Ya. Jadi dia menahan cinta sejatinya karena orang-orang sekitarnya. Ini gimana ini? Terlalu banyak pilihan kah? Terlalu banyak pilihan kah? Jadinya orang yang mau serius sama dia kagak jadi lagi atau tertahan. Ibaratnya kalau kita terlalu mencintai diri kita sendiri juga kalau berlebihan gak bagus. Ya enggak guys? Gak bagus. Efeknya jadinya buruk. Sesuatu yang berlebihan itu gak bagus. Waalaikumsalam. Energinya. Jadi menahan orang yang ingin mencintai dia nih untuk tulus nih seseorang ini. Jadi dia tertahan sendiri. Jadi pengen bahagia tuh menggantung terus. Lagi seneng ada aja masalahnya. Ego. Waalaikumsalam. Egonya. Karena satu, gue masih banyak disukain orang, gue masih banyak dikejar kok sama ya lawan jenis gue, kayak gitu. Ini harus dibuang sifat kayak gitu, karena secantik apapun, seganteng apapun, kalau punya pikiran seperti itu, ya jodohnya akan kabur terus. Jadinya terlalu membandingkan intinya, dan akhirnya nanti cari lagi yang lain gitu ya. Apalagi kalau udah ketemu dua-duanya dengan keluarga ya kalau saranku sih fokusin dulu gitu loh, fokusin sambil benahi diri gitu. Karena udah keluarga sama keluarga udah ketemu, ngerti nggak sayang? Kecuali belum ketemu sama sekali ya, ini beda cerita ya. Kecuali belum ketemu secara physically sama sekali, tes normal lah, you cari yang terbaik gitu loh. Kalau belum ketemu sama sekali ya, karena belum sentuhan fisik, salaman tangan gitu ya, karena energi itu kan tertukar itu ketika salaman tangan, tatapan wajah gitu ya, secara physically gitu. Ya harusnya udah mantap di situ. Jadi jangan mikirin omongan orang gitu loh. Jangan mikirin omongan ya. Jadi gini, jangan mikirin terlalu dalam lah omongan orang. Boleh dipikir tapi dicerna lagi gitu loh. Ini omongannya bagus nggak ya? Efeknya bagus nggak ya? Gitu. Bukan efeknya ke kita doang, tapi ke orang-orang kita gitu loh. Terutama keluarga kayak gitu. Jadi tertahan karena orang-orang sekitarnya dia sendiri yang membuat dia jadinya ya nggak merasakan bahagia sepenuhnya. Ya sebenarnya harusnya dia bersyukur seperti itu. Ada yang mau bantu dia gitu, ada yang mau masuk dalam kehidupan dia gitu.
Kapan ya Mi energinya bagus? Kalau lagi bagus, bagus sayang. Waktu di luar negeri dia bagus loh. Serius. Di luar negeri energinya bagus loh. Kecuali yang di Cina ya. Kecuali yang di Cina. Itu. Omongan orang yang gak mendukung. Dilihat dulu, gak mendukungnya itu punya alasannya apa? Masuk akal nggak? Gitu aja. Oh harus punya prinsip dalam hidup lah sayang. Kalau nggak punya prinsip lo gimana hidup lo? Nggak teratur, nggak terarah. Gimana dong? Solo keluar negeri lagi aja ya Mi. Ya makanya kan aku pernah ngomong kan. Kalau memang kalian berdua jodoh, insya Allah kalian berdua jodoh, udah hidup di luar negeri, yang satu kuliah, yang satu kerja jadi diplomat gitu. Kan aku doanya gitu, di readingan juga begitu kan, udah aku baca. Ya harus pilih-pilih masukan dari orang dan dicerna lagi. Terutama kita lebih banyakin minta nasihat ke orang tua. Selama orang tua kita itu bijak dan selama orang tua kita itu benar-benar menjalani kehidupan rumah tangganya tuh sangat baik gitu. Ya itu dia, ya sama aja. Prinsipnya nggak kuat namanya. Kalau punya prinsip itu, dia pasti kuat. Mau apapun, omongan orang, lingkungan orang, dia punya pendirian. Nah itu dia Fitri, gue baru mau ngomong. Karakter ini ketuker nih jadinya. Ketuker loh. Karakternya si yang kita bicarakan ini ketuker ke temennya. Itu memang koneksi loh. Karmanya pun bisa tertukar. Transfer. Serius deh. Kalau enggak buru-buru benahin diri. Intinya gitu. Deketin Allah deh. Minta kembali lagi karmamu. Gitu loh. Ibaratnya gini. Ya Allah kembalikan lagi lah karma sesuai haknya saya. Bukan dari orang lain. Gitu. Jadi ketuker. Karena transfer energi. Tahu nggak kisahnya Neem sama temennya? Selagi bersama. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Ketuker ketika bersama. Itu nanti ada masanya. Itu pun lama loh. Neem sama sahabatnya. Yang lagi bermasalah nih. Ya nggak mungkin orang tua ngasih nasihat buruk lah sayang. Waalaikumsalam. Tahu kan kalian yang aku maksudkan Neem sama sahabatnya dulu sampai dikatakan lesbong atau apa gitu. Nah, ini lagi berjalan. Bisa ketuker energi, bisa. Ya, tahu Mi, Neem sama VS kan? Iya, betul. Nah, itu selama bersama kan banyak yang menyangka mereka itu agak-agak. Iya kan? Makasih, aku dikasih apa itu, Nazar? Energi bisa ketukar. Neem sama PS aja kan disangkanya lesbong dulu. Ya kan? Alhamdulillah bisa berpisah kan? Itu pun mengorbankan anak. Tuh korbannya jadinya anak. Kalian perhatikan dah. Karena karma.
Makasih Zanazar, berkah terus rezeki kamu. Karena ketuker. Ya. Aku ngeliatnya kayak gitu nih. Jadi yang menahan dia dapat cinta tulus ya dari orang-orang sekitarnya dia. Sebenarnya dia bosan juga dengan orang-orang ini. Bimbing dia Mi, ya insya Allah ya sayang ya. Insya Allah Allah mampukan aku untuk bantu energinya ini anak berdua ya. Emang kalau pergaulan entertainment begitu guys, nggak jauh dari ya energi seperti itu. Iya Mi benar, takut juga jejak digital kelihatan dalam malah jadi, nah itu dia. Waalaikumsalam. Aku ngeliatnya kayak gitu ya, jadi dia menahan kebahagiaan sendiri ini. Konflik batin terus jadinya. Iya nggak apa-apa. Ya memang kan kita coba untuk bantu si ini untuk bisa menyelamatkan ini anak yatim piatunya. Ya. Jadi dia menahan sendiri ini. Jadi kebahagiaannya menggantung. Kita lihat energinya orang yang kita dealkan satu lagi. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hani, kasih aku kereta sayang. Wih, yang ini malah dia cinta loh sebenarnya ini. Hani, kartu tium-tium Hani. Ini dia sebenarnya cinta loh. Dia selalu berdoa loh dalam heningnya. Nih. Tuh, selalu berdoa dia. Energinya tuh bener-bener pengen. Ini kalau yang satunya ya. Hai Susan, apa kabar? Makasih, rezekinya biar berlimpah, biar banyak. I miss you. Iya, aku ngelihatnya yang satunya nih, dia lagi obsesi tentang spiritual loh. Lagi banyak belajar dunia spiritual nih. Ya perjalanan Twin Flames begitu ya. Yang satu lagi obsesi gila dengan spiritual. Yang satu duniawi. Digojlok. Mirroring. Sampai terbangun spiritualnya. Nih Hani tuh, kartu tium-tium tuh kan. Masih menggantung tuh. Masih terperangkap. Ya karena mereka koneksinya Twin Flames mau apa? The Lovers. Yang ini mah obsesi banget ini tentang spiritual. Malah dia kayak obsesi dengan dirinya biar paham tentang spiritual ini dunianya. Karena dia pengen mencapai koneksi Twin Flames itu dengan sempurna, pengennya. Sekarang lagi menggantung.
Hani, kadu tium-tium. Dia ini bener-bener pengen sempurna sih kisah cintanya yang terakhir gitu maunya. The Lovers loh. Aku coba lihat ini ya. The Devil-nya. Ini bagus dia nih. Obsesi dengan dunia spiritualnya dia sendiri karena dia pengen mencapai koneksi twin flames yang tinggi. Nih, iya pelan-pelan aku ngeliatnya juga. Nanti insya Allah aku pengen ziarah hari ini. Insya Allah. Kita lihat Devil-nya. Waalaikumsalam. Tuh kan. Jadi dia nih ya. Dia ini aku ngelihatnya dia lebih fokus ke dunia dirinya dia sendiri dalam hal spiritual karena dia pengen menyatu dengan twin flames-nya. Dia lagi pelajari hal ini, makanya banyak konflik batin nih. Ya, dengan orang yang dia cintai, banyak dramanya. Feminin bisa transfer, bisa tapi nggak bisa full sayang. Karena dia pun lagi masa penjajakan, belajar. Kan dia baru belajar loh. Dia single aja belum lama. Feminim itu kan singlenya belum lama loh. 2 tahunan loh. Jadi masih diasah terus. Paling mentok tuh paling minimal tuh 3 tahun, 4 tahun. Masa single. Karena pembersihan siklus lama. Mendak. Kalau orang dulu mah bilangnya mendak. 4 tahun lah. 1000 hari. Taruhlah 4 tahun ya. Kayak gitu. 3-4 tahun. Ya, lebih bagus lagi 7 tahun. Arah 4 tahun ke atas. Itu insya Allah bisa. Karena dia harus bisa membentengi dirinya dia sendiri juga. Apalagi kalau misalnya dia senternya 9 nih. Tapi love line-nya itu lemah. Nggak bisa. Harus butuh orang. Nih. Tahu kan love line yang ada di center matrix itu harus dilihat guys. Mental. Bener Mi kalau dikata dia emang hijrah sekarang lagi proses. Iya. Dia pun lagi proses. Dan itu butuh waktu. Dia bisa ngasih tapi nggak banyak. Karena dia butuh buat diri dia juga. Apalagi dia harus membersihkan karma leluhurnya dia, karma keluarganya dia. Harus membersihkan. Minimal single itu ya 3-4 tahun. Bagusnya. Tapi 3-4 tahun itu kita juga dalam single itu harus pembersihan. Bukan hanya single terus happy-happy sana sini, cari pengganti 1 malam, bla bla bla, nggak boleh. Akan terulang lagi siklus yang sama. Kayak gitu. Kembali lagi siklus yang sama dong. Karena tidak putus.
Waalaikumsalam. Ya paling sebentarnya ya 3-4 tahun single jalanin, tapi dia harus juga benahi diri, cari guru spiritual yang bisa membantu dia meselaraskan energi gitu loh. Baru nanti akan dipertemukan. Nah, ini sebenarnya lagi berjalan nih prosesnya nih. Orang yang kita dealkan, makanya dia dipertemukan lagi nih. Ujiannya adalah dengan orang yang dia inginkan. Tapi ternyata ya ujiannya harus mereka selesaikan masing-masing. Terjadilah ya ada huru-hara dari setiap negara kan, jadinya ada ujiannya tuh besar. Ujiannya mereka nggak kaleng-kaleng kan, langsung ke negara, dan negara aja bukan satu yang huru-hara, negara lain juga sama. Ya berharap nggak apa-apa, kan mereka nggak musuhan, mereka belum punya pasangan, ya nggak apa-apa. Kecuali mereka udah punya pasangan ya, aku nggak mau kalian berharap. Contohnya aku deh, ya mantanku balik lagi nih. Kan kalian tahu, 11 tahun tuh. 11 tahun itu angka spiritual kan, master. Aku antara terima dan tidak. Ngerti nggak? Kayak gitu. Dan aku udah ngejalanin perjalanan spiritual itu kan, awakeningnya itu dari 2019 ya. 2020 lah paling mentok tuh. Udah berapa tahun? Jalan 5 sama 6 tahun. Makanya udah memiliki rasa pondasi, walaupun belum sekuat banget, tapi kita udah bisa memegang pondasi kita sendiri. Oh ini nggak bagus nih, oh ini begini nih gitu. Dan omongan orang yang sekiranya baik atau enggaknya kita bisa saring kayak gitu, say. Ini dia lagi dibangkitkan sebenarnya, processing, dipertemukan dengan orang yang dia inginkan, tapi ternyata ya energinya lagi tidak mendukung situasinya. Diuji luar biasa. Ya nggak apa-apa, kan aku udah bilang nggak apa-apa berharap selama mereka belum ada pasangan. Kan aku udah bilang, aku nggak ngelarang kan, berharap boleh selama mereka belum punya pasangan masing-masing. Kalau udah punya pasangan jangan, nggak boleh. Walaupun mereka hanya pacaran nih, udah punya pacar yang lain, baru pacaran nih, jangan, karena mereka lagi menjalani kayak gitu. Kalau mereka single ya nggak apa-apa, apalagi mereka udah ketemu, orang tuanya udah saling kenal, udah saling dukung, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka udah punya pasangan masing-masing atau salah satunya punya pasangan orang lain, jangan dijodohkan, jangan. Biarkan dia jalanin dulu dengan pilihannya dia gitu loh. Kita nggak boleh ego juga, biarin dia jalanin dulu dengan pilihannya dia. Kan ada jodoh tertunda juga kayak gitu. Selama mereka tidak musuhan ya, tidak ada masalah kayak gitu. Kita lihat perasaan orang yang kita dealkan ke orang yang dia pikirkan. Kan konflik batin sendiri, egonya terlalu tinggi, merasa ya maaf ya, aku ngeliat gini perasaan dia ke orang yang dia inginkan, ya merasa dia stabil hidupnya.
merasa mampu. Aku udah bisa segalanya kok, bisa sendiri gitu. Ini konflik batin jadinya, padahal koneksi mereka nih kuat. Five of Wands strange tuh. Jadi dia sakit hati dari ya pemikiran dia sendiri. Sama aja dia menghancurkan rencana orang yang cinta sama dia. Dia ngeblok rencana orang ini untuk rumah tangga. Ya karena takut tersakiti, ya bener akan tersakiti. Jadi kita nggak boleh terlalu ketakutan ditinggal, ketakutan disakitin. Jangan, malah nanti setan menarik energinya kayak gitu. Ego kedua-duanya ya Mi. Kalau kedua-duanya nggak terlalu ya kalau aku lihat di sini. Cuman yang satu lagi belajar membenahi ego. Yang satu, makanya dia coba fokus pada dirinya dan dunia spiritual nanti. Kalau perjalanan Twin Flames gitu, pelepasannya begitu guys, untuk membuka cakra pembenahan diri, bayar karma jadinya. Nah ketika yang satu udah fokus dengan dunia spiritualnya, yang satu nih oleng, bingung, kehidupannya morat-marit, ibaratnya kacau lah, nggak nyaman. Ya itu dibangunnya kan yang udah terbangun dunia spiritualnya dulu udah merasakan hal itu. Ngerti nggak sih kalian maksud aku? Misalnya nih ya, kamu mau pasangan kamu ya, kalian berdua dihajar nih dengan ujian bla 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 bla. Yang satu larinya ke arah dunia spiritual, yang satu nikmatin dunianya ya, kehidupan dunianya gitu. Nah kehidupan dunianya selama kamu masih bersama nih ya, yang menjalani spiritual itu memberikan energi buat yang dunia nih, masih keenakan nih yang dunia. Nah ketika udah Allah arahkan yang spiritual belok kiri misalnya, udah kamu benahin diri lah, sibukin diri dengan spiritualmu, doa untuk dirimu sendiri. Udah, ini yang dunia nih oleng. Sebenarnya yang udah belajar spiritual ini udah oleng duluan, tapi karena cinta dia jadi buta. Ya, makanya udah dibilang jangan terlalu cinta dengan sesuatunya gitu, karena itu akan menyakitkan kamu suatu hari nanti. Jadi biasa aja. Emang gitu jalannya, nggak sejalan dulu. Tapi sebenarnya poinnya sama, pengen nikah, pengen bahagia, poinnya sama, cuman jalannya. Nah kalau udah ditinggal nih sama yang udah ngerti spiritual, dia udah paham ini, udah kebangun nih, ini yang duniawi ini masih dikasih kenikmatan. Nah sampai yang dunia spiritualnya ini, dia nih seseorang ini udah bener-bener focusing pada dirinya, nah udah goyang, baru sadar nih, yang goyang ini baru sadar, nyari yang spiritual ini, kemana ini orang, dia udah sibuk sama dirinya, udah nih ibaratnya udah santai, udah nggak mikirin percintaan, dia mikirnya tentang lillahi ta'ala, udah nggak duniawi, nggak melekat ke duniawian banget gitu. Ya kayak gitu Mama Kela. Nah ini butuh waktu nih untuk bersatu lagi, karena dia harus belajar yang satu, yang duniawinya harus belajar untuk menerima ya apa yang sudah dilalui gitu loh, sama yang jalannya spiritual. Emang ribet kalau perjalanan Twin Flame itu ribet sayang. Harus kuat-kuat batin. Ketemu sih ketemu, tapi Allahu alam waktunya gitu loh. Ya kita kan lagi berusaha untuk dipercepat mereka ketemu, selama mereka tidak ada masalah musuhan kan gitu, selama mereka masih ada harapan untuk dijodohkan kan, mereka berdoanya begitu kan, ngomong ke kita, doakan aja yang terbaik buat kita gitu kan. Ya berarti masih ada kesempatan jodoh gitu. Twin Flames berarti orang-orang pilihan Mi. Iya, yang kuat. Kalau nggak kuat mah nggak bisa. Nah ketika sudah bersama ya,
ujian itu nggak berhenti, akan ada terus. Nah, ketika udah mereka bisa lewati nih, nah pasangan kita meninggal nih misalnya. Kalau memang kamu cinta banget sebagai twin flamesnya ya kamu nggak akan nikah sama yang lain lagi. Udah stop aja di situ. Nggak nikah lagi. Karena kamu punya prinsipnya gini. Kalau gue nikah lagi, gue nggak ketemu dengan pasangan gue yang udah meninggal di akhirat nanti. Gitu. Nggak ketemu. Karena udah bercampur dengan kehidupan yang baru lagi. Kayak gitu. Berat banget ya, Mi. Iya makanya. Dapat, bener. Kalau yang nggak kuat-kuat mah baca TF ini udah banyak yang berhenti loh. Di YouTube juga sama. Oppo si Iki nggak usah ditonton ya kalau nggak ngerti. Ini yang nonton yang bagi yang ngerti aja, yang pinter-pinter. Ya, yang bego-bego nggak usah nonton. Kalau nggak ngerti udah nggak usah nonton, skip aja. Readingan Mami itu persis sama yang bacain blueprint mereka, Mi. Ini bisa bersama, ya itu dia. Aku kan nggak pakai blueprint. Aku secara energinya, spiritualnya yang aku ambil. Karena itu penting. Kita menikah itu kan karena spiritualnya ke Allah kan. Lillahi ta'ala, bukan karena duniawinya. Tapi kalau dilandasin dengan duniawi ya pernikahannya akan hancur lebur. Kayak gitu. Iya Mi, masa kalau mau nikah lagi yang meninggal datang ke dalam mimpi. Merengut Mi, masa? Iya emang. Makanya aku pernah dapat klien. Jadi gini. Dia janda meninggal kan. Dulu juga ya sebelum aku jadi pembaca tarot gitu. Aku kan baca remi ya. Nah itu klien mama aku. Dia punya pacar berondong gitu kan, dipintain duit mulu, dikerjain lah gitu kan. Nggak taunya dukunnya orang Kalimantan ya, depan rumahku. Terus udah tuh datang ke rumah aku, mau berobat ke mamaku. Nah mamaku ngasih tau ke aku. Aku bilang, Ma apaan sih? Kan aku belum siap ya waktu itu ya, 2005 kalau nggak salah. Udah bacain dulu lah. Kamu bisa nggak bantu dia? Katanya gitu. Kasihan dia punya anak yatim katanya. Dia diprorotin mulu sama berondongnya, katanya udah 40 juta. Sekarang dia minta 60 juta lagi. Alasannya buat mobil, bla 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 bla. Ya udah, akhirnya gue baca tuh. Terus gue lihat, Bu, kayaknya gak usah terusin sama berondong ini ya. Dia ada cewek lain, gue bilang. Terus juga, Ibu kalau mau nikah lagi, Ibu ke makam suami Ibu ya, ziarah, berdoa, minta izin bawa benang yang sudah dilipat 7 kali, benangnya benang merah, diputus. Ternyata aku lihat sekarang di Cina itu benang merah itu adalah untuk mengikat roh. Allahu alam ya. Ini bener nggak guys? Aku lagi berpikir ke situ. Aku udah tahu apa namanya, cara-caranya itu yang Allah kasih itu dari 2005. Dia bilang emang almarhum suami saya datang terus. Kayak gitu. Ya. Bentar sayang. Ya. Ternyata sekarang aku baru paham kenapa benang merah itu, ya maksudnya energinya tuh luar biasa. Karena di Cina itu buat ngikat roh. Ya, ngerti nggak? Aku disuruh untuk mutusin dengan cara dilipat benangnya 7 kali sambil baca Laila Anta waktu itu. Aku nyuruh. Iya, yang di Museum Cina, Mi. Nah, itu dia. Aku baru paham sekarang. Itu berapa tahun loh gue belajar pahamin itu benang merah. 2005 loh guys. 10 tahun. 20 tahun. 20 tahun guys. Baru pahamin itu benang merah.
Butuh waktu 20 tahun. Gue flashback lagi. Ya Allah, gue bilang, ini aku nyuruh janda yang ditinggal suaminya. Tuh, lama banget ya, Mi. Iya itu, butuh waktu loh. Gue aja yang udah ada titisannya aja nggak langsung blok dikasih ilmu. Kagak juga. Harus ada ritual, harus pendekatan ke Allah, melakukan sesuatunya harus selaras. Ketika kita berbuat dosa lagi, kita taubat, minta ampunan lagi. Namanya manusia. 20 tahun baru paham benang merah. Ternyata ikatan roh. Itu 2005 no, saksinya mak gua. Gua ngomong kayak gitu. Terus dia datang lagi, guys. Lo tahu nggak? Ya, itu ibu janda yang jualan ikan ya. Yang berondongnya minta duit lagi 60 juta. Dia habis berobat dari rumah gue. Keluar dari rumah gue, kan dukunya orang Kalimantan. Terus depan-depanan. Ya. Itu lakinya keluar dari situ. Terus langsung ngomong, lu dari mana? Gue abis ngurut, kata dia gitu. Terus ngomong, gimana duitnya? 60 juta udah ada nggak? Karena ibu itu abis diobatin sama gue, dia ngomong gini, maaf, saya nggak bisa ngasih lagi, kata dia. Berantem depan rumah gue. Kita ngintip kan dari jendela, karena kita nggak enak. Ternyata dukunya depan rumah. Lu bayangin, dukunnya depan rumah gue juga bukan dukun. Coba tuh. Ya, keajaiban Allah itu. Keajaiban Allah. Gue suruh ibu itu, Bu, baca Laila Anta ya, Bu. Itu zamannya gue dulu, masih Laila Anta belum lengkap. Nah, pas gue udah ngejalanin jadi pembaca tarot 2019, nah alhamdulillah tuh dikasih lengkap sama Allah itu 7 amalan. Langsung satu garis. Tuh guys, ternyata benang merah itu ada simbolnya. Ya kayak gitu. Kalau lagi terbangun ujiannya luar biasa. Tapi kalau udah terbiasa jadi udah nggak kaget. Ya. Ini perasaannya ke orang yang dia dealkan nih konflik batin dengan egonya. Satu karena dia merasa mampu, ya, udah sukses, punya apa yang dia inginkan. Jadi ketakutan ditinggal, ketakutan disakitin. Nah, ini malah ngeblok dirinya dia sendiri karena negatif pikirannya. Ya, negatif pikirannya. Temenku juga dulu ada Mi dipelet sama atasan, ternyata mau dijadiin istri kedua, dinasehatin susah banget. Emang iya Vivi Devi, kalau lagi kena guna-guna ya, kena pelet itu, kalau kita nasehatin nggak akan masuk, malah justru kalau lagi kena begitu kita nggak kasih aja kesempatan, ya udah jalanin aja hubungan lo sama dia. Nah, di situ tuh setannya udah mulai enak sama kita. Kenapa? Karena kitanya nggak nahan. Karena kepengennya tuh setannya kita berantem. Jadi ya pasangan kitanya enak sama kita. Kayak gitu. Mi mau tanya pelet tuh tahan berapa lama? Ya tergantung yang beli. Ada yang sampai seumur hidup. Ada yang setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7, ada yang puluhan tahun. Tergantung yang beli. Belinya pakai apa dia? Kita lihat perasaan orang yang didealkan, memikirkan orang tersebut. Tuh kan? Tuh, konflik batin juga dua-duanya. Ini dua-duanya konflik batin. Tuh ngeblok juga kan? Tuh. Dia sakit hati karena diblok. Aduh, ampun. Iya Mi, bener banget. Ya makanya
Aduh, ini yang suka di blok, dia sakit hati karena di blok. Di bloknya itu karena ucapan. Tuh. Short ucapan. Yang ngeblok ketakutan tersakiti. Jadi itu kan pakai tumbal Mi. Emang makanya Deswita. Makanya satu-satunya jalan ya kamu cari guru spiritual yang bisa membawa kamu menjadi ahli sedekah, intinya gitu. Emang butuh proses dan butuh biaya banyak. Tapi mendingan gitu. Daripada kamu menumbalkan lagi orang lain. Jangan. Mantan suamiku kayaknya tergila-gila Demi. Kamunya juga benahin diri. Obatin diri juga, jangan diem aja. Obatin diri. Jangan mikirin mahal apa enggaknya. Selama kamu merasa itu orang bisa bantu kamu ke arah energi yang baik, ya udah jalanin. Karena kamu juga harus punya pondasi. Nanti berbalik itu ilmunya. Nih jadi yang satu ketakutan tersakiti, yang satu udah mau niat nikah tapi di blok. Ya salah satunya karena omongan, ucapan tuh. Short. Tuh, itu short. Komunikasi nggak di blok. Cuman pemikirannya. Tahu nggak pemikiran? Ngerti nggak sih? Kalian tetap nih sama pasangan nih. Iya, pasangan. Kalian lagi masa pacaran nih. Yang satu mau serius, yang satu ketakutan. Tapi masih komunikasi. Artinya mereka belum dari hati ke hati bicaranya. Masih banyak yang disimpan. Komunikasi masih ada. Karena koneksinya kuat. Tapi arahnya beda. Yang satu ketakutan, yang satu kepengen. Jadi sakit hati karena merasa diblok dari yang ketakutan ini. Kan narik energinya. Ya nanti orang tuanya yang bantuin, mamanya. Udah dimin aja dulu. Udah bilang, yang bisa nengahin mereka adalah orang tua, ibu. Pusing Mi dengernya. Ya iya emang kalau perjalanan twin flames itu pusing sayang. Kalau nggak nahan diri. Mi, guru spiritual ini kayak ustadz atau gimana Mi? Ya tergantung kamu merasa nyaman gak sama ustadz atau sama motivator, tapi masih mengingatkan kamu ke Tuhan, ya gak apa-apa. Jadi belum saling terbuka udah tapi gak dalam. Saling ngobrol udah, tapi belum dalam banget. Iya Mi, waktu itu udah pernah bilang, kita harus ikut sabar juga. Ya harus lah, harus ikut sabar lah. Kalau memang sayang dengan mereka harus sabar. Harus sabar. Yang satu mau nikah, yang satu ketakutan. Nikah, takut sakit hati. Lah gimana mau nyambung? Tak kiranya yang udah mau nikah dia kabur, benahi diri. Yang ketakutan nikah akhirnya, oh iya ya nggak ada lagi yang sayang sama gue. Coba gue terima dia. Mau gimana? Kan biasanya gitu setan tau, mengganggunya. Pernah nggak guys kayak gitu? Coba kalian, pernah nggak? Kita lagi jatuh cinta nih, ya. Terus kita ketakutan, ya yang kitanya udah yakin sama kita. Pernah nggak ngejalanin kayak gitu? Janganlah Mi, lah kita nggak tahu sayang. Pernah Mi, nah itu. Jangan bilang jangan, justru nanti setannya menggoda. Ngerti nggak? Jalanin dulu aja udah yang ada sekarang. Setannya menggoda, kayak misalnya gini, sayang jangan selingkuh ya, awas ya kalau selingkuh ya. Nah ini kata selingkuh nih, jangan ini, setan menggoda nih, gue godain lo ya. Kalau nggak lo yang gue goda,
laki lu atau pasangan lu. Kayak gitu. Kalau gue mah gue kasih kesempatan sama laki gue. Pernah Mi, iya pernah. Assalamualaikum Mi. Satu rumah tapi rasa asing tuh. Si Amnah tuh. Mending larinya benahin diri. Betul, itu yang gue maksudkan. Jangan ke duniawinya, tapi benahin diri ke spiritual, koneksi ke Allah gitu. Bisa bersatu tapi butuh keberanian untuk benahi, karena resiko kan, resiko ditinggal teman, resiko sendirian, resiko jatuh, kayak gitu. Semuanya ai. Waalaikumsalam. Gimana mau ketemu kalau begini? Walaupun tujuannya sama. Ya satu-satunya jalan ya dia merasakan ditinggal lagi, baru bisa. Kehilangan kan. Kalau dia udah ngeblok nih, yang spiritualnya udah ngeblok, aku fokus saja sama diri gue, sama Allah. Itu energi dia full buat dia. Ini yang ditinggal, kehilangan, baru ngerasa. Allahu alam deh, dia pernah ikut kajian apa enggak. Aku kan nggak tahu. Aku suka menyendiri sekarang, Mina. Sama, aku lebih kayak gini. Walaupun gue di dalam keramaian, gue merasa asing, kayak gue nggak mau terlalu lama rame-rame gitu. Walaupun rame banget, gue nggak suka rame banget. Suka rame tapi nggak banget gitu. Oh, belibet, iya, perjalanan Twin Flames. Nah, Amanah no yang udah tahu aku 2019 katanya dari YouTube. Konsisten gak aku bacanya tentang Twin Flames, Amanah? Nah. Pilih-pilih lah. Maskulin tuh pilih-pilih. Kata siapa nggak pilih-pilih? Justru itu egonya. Karena merasa banyak yang suka. Energi dari feminim ini nih yang ngasih keberkahan, yang ngasih cinta. Pilih-pilih, apalagi lingkungannya dia juga. Ya maskulin ini lingkungannya banyak orang-orang yang haus validasi. Ini memang harus dibenahi, dia harus ngambil sikap sendiri, ngambil resiko, keluar dari zona aman, gitu aja. Ya, kita lihat koneksinya mereka. Iya, harus lah. Harus ninggalin, harus ngambil resiko. Kita lihat koneksinya mereka. Hani lagi kerja, Hani. Waalaikumsalam. Tuh kan, isinya mantan semua ini. Perselingkuhan, orang-orang lama. Ujungnya juga masih ada connect dengan orang lama. Tapi penuh dengan penyesalan, kecewa. Bukan hanya artis aja, diri kita sendiri aja yang orang biasa, orang normal ya kita harus berani keluar dari zona aman loh. Kita nggak bisa di zona aman terus kan. Iya lo mau bayi terus, mau dimomong terus, mau dipok-pok terus, kan nggak mungkin guys. Tuh Amanah no, aku sejak ngikutin mami diriku rasa tercerahkan. Makasih Mi. Iya sama-sama sayang, semua izin. Tuh dia tuh 2019 ikut dari YouTube no, channel aku. Dulu mah aku sering live di YouTube. Tanya no, aku kalau live bisa 2-3 jam juga. Tentang Twin Flames ya. Konsisten tuh, tanya dia. Konsisten gak aku baca Twin Flames? Nah.
Tuh kan harus perbaikan. Ya ini. Memang kalau jodoh, cinta sejati itu dikembalikan. Tapi kalau nggak ada pembenaran, perbaikan diri lah ya. Perbaikan dirinya ke Allah. Dikembalikannya dalam keadaan apa dulu, Bu? Contoh deh mantan gue nih yang sekarang. Dia mau kembali, dikembalikan lagi nih sama Allah nih. Kita ketemu lagi, kondisi lagi 11 tahun setelah no komunikasi. Ini contoh aja. Ya. Terus Allah mau ngembaliin dia sama aku ketika dia sudah sama orang lain, lagi nanggung karmanya orang lain. Terus aku harus nanggung gitu. Janganlah. Janganlah. Mau kita nanggung karma orang lain lagi? Apalagi ya mantan aku itu kan udah punya pasangan selama 8 tahun, punya anak pula. Kita nggak tahu nih di belakang kita kehidupan mereka tuh kayak gimana. Ya kan? Kayak gitu. Cinta sejati ya ujiannya luar biasa. Kembali belum tentu bersatu ya. Iya, itu dia. Cinta sejati itu tidak memaksakan untuk bersatu. Kecuali memang Allah sudah mengizinkan. Tapi mintanya dalam keadaan baik, dalam keadaan single, sama-sama. Iya Mi, sejak dia aku abaikan dia kayak orang bingung Mi, dan kadang marah, gak jelas. Ya udah diemin aja. Allahu Akbar, tuh kan. Aduh, koneksinya. Tuh, Three of Swords. Ten of Cups. Tuh, for Pentacle. Stuck. Tuh, Six of Cups tuh. The bottom of the decknya. Tuh. Ini koneksi mereka nih. Pengen union. Pengen balik. Pengen bersama, bersatu. Sebagai twin flames. Tapi rencananya nggak bisa semudah itu mereka lakukan. Karena orang-orang di masa lalu ini mengganggu. Tuh, udah jelas banget ini. Three of Swords, Ten of Cups, Four of Pentacles. Ini ada dari keluarga atau orang terdekat dari mereka semua nih. Ya, masing-masing nih ada yang nggak senang mereka bersatu. Pengennya bersatu dengan mantan gitu. Pengennya nih ada beberapa keluarga atau orang terdekatnya mereka nih. Pengennya nih twin flames ini kembali sama mantannya masing-masing. Nih, ada. Tuh. Harus terus memperbaiki diri ya. Walaupun merasa stuck gitu, nggak apa-apa, jalanin aja. Nggak mungkin kita stuck. Pasti ada perubahan. Makasih, amanah, biar berkah rezekimu. Ada perbaikan bisa. Tapi mereka harus bisa terus komunikasi sama keluarga. Terutama orang tua ya, mama ya. Aku ngeliat di sini. Ya adalah, jangankan artis, kita aja keluarga adalah yang gak suka kita nikah dengan pasangan kita. Ada sayang. Ada sayang. Orang kita aja yang biasa aja. Pasti ada lah beberapa keluarga yang gak suka dengan kita nikah dengan pasangan kita. Ya itu dia ini. Salah satunya. Ada salah satunya. Ini komitmen mereka nih lagi stuck dulu ya. Karena lagi dibersihkan dulu, dibangkitin dulu nih. Sebelum mereka bersatu.
dari orang masa lalu, dari kedua belah pihak ya, ini dua-duanya. Karena nanti kalau mereka bisa konsisten memperbaiki satu sama lain, ini bisa stabil hubungan mereka. Iya Mi, kadang maaf mertua juga ada yang gak suka. Betul. Ya mereka lagi diuji, ini dia. Tuh. Koneksi Twin Flames ini rencananya belum bisa. Tuh, memang nih ya guys tuh. Ini sebenarnya mereka memang jodoh, udah dipertemukan lagi, tapi masih dihalangi dengan orang-orang sekitar tuh untuk unionnya. Ya insya Allah aja ya mereka bisa bersatu ya. Kita coba untuk tarik mereka. Oke? Oke guys, hari ini kita selesai dulu. Nanti malam kita lanjut lagi. Oke? Nanti malam kita lanjut lagi. Atau nanti kalau memang aku random, kalian siap-siap aja online. Oke? Aku tergantung energi aku. Oke guys, thank you so much and take care of you guys and sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum.